Kenapa di Jawa Tengah dan Jawa Timur kita bisa melihat ratusan candi megah, sementara di Tatar Sunda hampir tidak ada? Apakah benar Sunda kuno kurang maju, atau justru kita selama ini terjebak pada cara pandang Jawa sentris yang menyingkirkan perspektif Sunda? Sejarah mencatat Hindu masuk ke Jawa Barat lebih dulu dibanding Jawa Tengah, tapi anehnya bukti fisiknya sangat minim. Candi besar tidak ditemukan, hanya candi cangkuang yang ukurannya kecil. Lalu muncul teori, batuan di Jawa Barat tidak cocok, orang Sunda lebih spiritual ketimbang simbolis. Bahkan ada yang ekstrim menyebut budaya Sunda tertinggal. Pertanyaan kontroversial pun muncul, apakah ini fakta atau sekedar cara halus untuk merendahkan warisan Sunda? Jika kita gali lebih dalam, kuncinya ada di struktur masyarakat. Orang Sunda kuno bukan masyarakat sawah, melainkan masyarakat huma, berpindah ladang, hidup lebih fleksibel tanpa tradisi mendirikan bangunan monumental. Jadi tidak adanya candi bukan tanda ketertinggalan, tapi perbedaan sistem hidup. Bagi masyarakat sawah yang menetap seperti di Jawa Tengah, candi adalah pusat simbol dan politik. Tapi bagi masyarakat huma, spiritualitas cukup lewat ritual, prasasti sederhana, atau tanda alam. Pertanyaannya, apakah itu berarti budaya Sunda kurang tinggi atau justru lebih membumi? Di sisi lain, catatan Belanda bahkan bias. Krom berteori Sunda tak punya kerajaan merdeka, sehingga tidak banyak prasasti. Padahal bukti tentang Pajajaran, carita parahyangan, hingga naskah kuno Sunda menunjukkan sebaliknya. Inilah friksi yang membuat kita harus bertanya, apakah historiografi kita selama ini sengaja dipelintir agar Sunda tampak lemah? Fakta-fakta lain mempertegas istilah pertanian sawah di Sunda banyak pinjaman dari Jawa. Tradisi Baduy masih menolak sawah hingga kini. Bahkan dalam naskah kuno, kata pahuma jauh lebih sering muncul daripada patani. Jadi jangan kaget jika Sunda kuno tidak menghasilkan Borobudur atau Prambanan. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena cara pandang budayanya berbeda. Pertanyaan akhirnya, apakah kita siap menerima bahwa Sunda kuno punya jalannya sendiri, tanpa harus diukur dengan standar Jawa Tengah? Atau kita masih percaya bahwa tanpa candi, peradaban Sunda otomatis lebih rendah?